Selamat pagi Pak Rival dan teman-teman. Kali ini perkenalkan, nama saya Rainer Peter Dwi Widiatmoko dari kelas 9B nomor absen 23. Kali ini saya akan menganalisis sebuah permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu longsor gunung sampah di Bantar Gebang yang telah menelan korban jiwa. Selamat menonton. Oke, jadi lokasi gunungan sampah ini terletak di TPA atau tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Di mana gunungan sampah ini longsor pada Februari 2026 dan telah memakan sebanyak 3 orang korban jiwa. Selain memakan korban jiwa, dampak dari terjadinya longsor gunungan sampah ini yaitu banyak kendaraan truk sampah yang tertimbun di lokasi terjadinya longsor gunungan sampah tersebut. Tentu pemerintah perlu menindaklanjuti mengenai permasalahan ini karena jika volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat begitu tinggi dan petugas sampah yang bertugas tidak dapat mengelola sampah dengan baik, maka dapat terbentuk juga gunungan-gunungan sampah yang lainnya, di mana dengan terbentuknya gunungan-gunungan sampah yang lainnya, maka tak menutup kemungkinan bahwa hal kejadian seperti longsor ini dapat terulang kembali. Gunungan-gunungan sampah yang ada di TPA atau tempat pembuangan akhir Bantar Gebang ini dapat terbentuk karena begitu tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan begitu tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tak menutup kemungkinan bahwa para petugas sampah kesulitan untuk mengolah sampah-sampah yang ada di TPA tersebut. Tentu pemerintah perlu memperhatikan hal ini karena jika masyarakat terus-menerus menghasilkan sampah dengan volume yang tinggi dan petugas sampah tidak dapat mengolah sampah dengan baik di tempat pembuangan akhir, maka dapat tercipta gunungan-gunungan sampah yang lainnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa kasus longsoran gunung sampah ini dapat terulang kembali. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Dan pemerintah Indonesia tak bisa tinggal diam untuk menyikapi hal ini. Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi yang bagus dalam mengurangi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan dalam cara mengolah sampah yang ada di TPA dengan baik. Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menyikapi hal ini. Karena jika masyarakat terus-menerus menghasilkan sampah dengan volume yang tinggi, maka mereka sama saja dengan merusak lingkungan, dan jika lingkungan mereka rusak, maka mereka akan mendapatkan dampak negatifnya sendiri. Menurut saya, permasalahan ini sangat berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kita bersikap seperti membuang sampah sembarangan, menghasilkan sampah sebanyak-banyaknya, dan tidak peduli dengan lingkungan kita, sama saja kita dengan tidak adil terhadap masyarakat yang lainnya. Dan kita juga tetap harus mengutamakan adab kepada semua masyarakat, baik itu dalam cara pengelolaan sampah, dalam cara pembuangan sampah, kita harus tetap mengutamakan adab kita dimanapun kita berada. Nilai yang dilanggar adalah nilai-nilai seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian himbauan untuk melakukan 3R atau reduce, reuse, recycle, seperti mendaur ulang, memakai kembali, dan tidak membuang sampah secara mentah-mentah. Kemudian nilai-nilai seperti
menghargai orang lain, menghargai masyarakat lainnya. Karena dengan kita menghasilkan sampah sebanyak-banyaknya, dan jika kita terus-menerus membuang sampah secara sembarangan, maka itu sama saja dengan kita tidak menghargai dan kita tidak menghormati hak orang lain. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kita membuang sampah sembarangan seperti di fasilitas umum, di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, ya, sama saja kita dengan tidak menghormati, tidak menghargai, dan menyepelekan hak-hak orang-orang lain. Karena orang lain memiliki hak untuk menikmati fasilitas umum dengan nyaman, dengan baik, menikmati trotoar dengan baik, menggunakan trotoar dan jalanan dengan baik. Dan jika kita terus-menerus membuang sampah sembarangan di area-area tersebut, itu berarti kita telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah juga yaitu bahwa pemerintah bisa memperbanyak lokasi-lokasi TPA atau tempat pembuangan akhir di lokasi-lokasi yang padat pemukiman penduduk, agar meminimalisir bahwa penduduk-penduduk tersebut membuang sampah secara sembarangan. Kemudian juga pemerintah dapat mengalokasikan dana mereka untuk pembangunan TPA agar bisa menjadi lebih baik lagi, dan menambah pekerja-pekerja yang bekerja di TPA agar pengolahan sampah bisa terjadi dengan lancar, dengan baik. Dan pemerintah juga dapat mengolah sampah tersebut menjadi sesuatu yang berharga juga, seperti mendaur ulangnya atau membuat sesuatu yang berasal dari limbah sampah plastik. Oke, sekian dari video analisis permasalahan yang saya buat pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan salah tingkah laku selama Anda sekalian menonton video saya ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.